Bakemono no Ko atau yang lebih dikenal sebagai The Boy and the Beast merupakan film animasi yang ditulis dan disutradarai oleh Mamoru Hosoda, diproduksi oleh studio Chizu dan ditayangkan perdana di tahun 2015. Bergenre adventure, action, dan fantasi. Anime ini bercerita tentang petualangan Ren, seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun yang baru saja kehilangan ibunya dan merasa ditinggalkan oleh ayahnya. Ia secara tidak sengaja memasuki dunia baru, yaitu alam binatang Shibuten, di mana dia menjadi murid dari seorang pendekar hebat bernama Kumatetsu. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, mereka setuju untuk saling membantu dalam mencapai tujuan mereka masing-masing. Kumatetsu mencari pengakuan agar diakui sebagai pendekar terhebat, sedangkan Ren mencari rumah dan figur ayah yang tidak pernah ia miliki. Dan seiring berjalannya waktu, keduanya saling membantu lebih banyak daripada yang mereka duga. Film ini merupakan film anime domestik terlaris kedua di Jepang pada tahun 2015 dan juga memenangkan Academy Award versi Jepang untuk fitur animasi terbaik di tahun yang sama. Kisah dimulai dengan Ren yang berusia 9 tahun baru saja kehilangan ibunya dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Dengan ayahnya yang tidak bisa ditemukan dan tanpa kabar, ia menolak untuk tinggal dengan paman dan bibinya yang merupakan keluarga besarnya karena ia tidak begitu menyukai dan mengenal mereka. Ren yang putus asa kemudian melarikan diri untuk mencoba hidup sendiri di jalanan Shibuya, di mana ia mencuri makanan dan tidur di gang untuk bertahan hidup. Sementara itu, di alam binatang Shibuten, karakter utama lainnya yaitu Kumatetsu adalah pendekar yang ganas dan ditakuti, tapi ia juga tidak disukai atau dihormati. Ketika Grandmaster yang merupakan pemimpin di Shibuten memutuskan untuk pensiun, kandidat selanjutnya yang akan menjadi calon penerus akan diputuskan di antara dua pendekar, yaitu Kumatetsu dan Iozen, karena mereka berdua dianggap sebagai dua pendekar terkuat di negeri Shibuten ini. Iozen adalah pendekar yang populer di kalangan penduduk, yang selain memiliki banyak murid, dia juga merupakan ayah dari Ichiro Hiko dan Jiromaru. Sedangkan Kumatetsu adalah pendekar antisosial yang kesepian dan malas. Selain tidak disukai oleh para penduduk, ia juga tidak memiliki murid satupun. Dan oleh karenanya, sang Grandmaster menyarankan agar Kumatetsu mencari murid dengan harapan dapat menginspirasi dia untuk menjadi pendekar yang lebih baik. Dan sampai dia membuktikan dia bisa mendapatkannya, dia tidak akan pernah dianggap menjadi pesaing yang serius oleh sang Grandmaster. Saat berkeliaran di alam manusia dengan temannya yang bernama Tatara, Kumatetsu bertemu dengan Ren yang sedang meratapi nasibnya yang sendirian di dunia ini. Ia kemudian meminta Ren untuk menjadi muridnya, yang kemudian langsung ditentang oleh temannya Tatara karena Ren adalah manusia. Tapi Kumatetsu tidak peduli. Ren sendiri tak bisa berkata apa-apa karena ia menyadari kalau Kumatetsu ternyata bukanlah manusia. Kumatetsu kemudian meminta Ren untuk mengikutinya apabila ia tertarik. Penasaran dengan apa yang dilihatnya, Ren pun mengikuti Kumatetsu yang sedang berjalan pulang ke alam binatang Shibuten. Ketika Ren mengikuti Kumatetsu, ia tersesat di sebuah labirin gang dan tiba-tiba menemukan dirinya di alam binatang Shibuten. Dan takdir pun menyatukan dua jiwa yang keras kepala ini. Ren terus menolak keinginan Kumatetsu yang ingin menjadikan ia sebagai muridnya. Sampai suatu saat, ketika Ren hendak kabur dan kembali ke dunia manusia, ia menyaksikan pertarungan antara Iozen dan Kumatetsu, yang merupakan dua pendekar terkuat di Shibuten. Ren terkesan dengan kegigihan Kumatetsu, yang meskipun tidak ada dukungan dari penonton, tetap berusaha sekuat tenaga untuk menang dan tidak menyerah.
Pada momen itu, Ren pun kemudian menyadari bahwa Kumatetsu sama seperti dirinya, yaitu kesepian dan sendirian meski mereka berbeda dunia. Ia pun kemudian menjadi satu-satunya penonton yang menyemangati Kumatetsu di tarungan itu. Meskipun akhirnya Kumatetsu tetap kalah oleh Iozen. Pertarungan pun dihentikan oleh sang Grandmaster yang menganggap pertarungan yang ada bukanlah sesuatu yang resmi menyatakan pemenang di antara dua calon penerusnya. Sedangkan bagi Ren, pertarungan tersebut menimbulkan niatnya untuk menjadi murid Kumatetsu dan tinggal lebih lama di alam binatang. Mengambil Ren sebagai muridnya, Kumatetsu memberi nama baru kepadanya, yaitu Kyuta. Sesi pelatihan awal mereka berjalan dengan sangat buruk, karena selain Kyuta masih pemula, Kumatetsu juga tidak pandai dalam menjadi guru dan mengajari muridnya, sehingga mereka hanya bisa bertengkar saat latihan berlangsung. Pada suatu kesempatan, atas saran Grandmaster, mereka berkeliling Shibuten untuk bertemu dengan para pertapa pendekar yang kuat, di mana keduanya menyadari bahwa arti kekuatan itu berbeda buat tiap individu. Dari perjalanan tersebut, Kyuta terinspirasi untuk mencari arti kekuatan buat dirinya sendiri, dengan belajar mencari maknanya dengan jerih payah dan tangan dia sendiri, seperti Kumatetsu yang belajar tanpa guru ketika ia kecil. Sejak kepulangannya dari perjalanan itu, Kyuta pun mulai belajar diam-diam dari Kumatetsu, dengan meniru saat sang guru ini sedang latihan setiap harinya, mulai dari gerakan kaki, gerakan tangan, pernafasan sampai ia mulai terbiasa. Anak laki-laki ini pun secara bertahap dan perlahan bisa menirukan gerakan gurunya bahkan tanpa ia melihatnya. Dengan insting baru ini, ia dapat memprediksi gerakan Kumatetsu dan dapat menghindar dan bergerak dengan mahir dalam latihan mereka. Keduanya pun mulai sering berlatih bersama, di mana bukan hanya Kyuta yang menjadi lebih baik, tapi juga Kumatetsu yang mengalami perubahan pesat sebagai praktisi bela diri akibat kehadiran Kyuta. Setelah 8 tahun, Kyuta remaja kini telah menjadi salah satu pendekar kuat yang terkenal di Shibuten, dan Kumatetsu yang sebelumnya tidak memiliki pendukung, kini mendapatkan pengikut dan juga orang-orang yang ingin menjadi muridnya. Dalam suatu episode pertengkaran antara Kyuta dan Kumatetsu, Kyuta yang melarikan diri dari Kumatetsu menemukan jalan kembali ke dunia manusia, di mana ia bertemu dan berteman dengan Kaede, seorang wanita muda di sebuah perpustakaan. Dari Kaede, Kyuta pun mulai banyak mempelajari banyak hal baru yang ada di dunia manusia. Hal-hal yang membuat rasa ingin tahunya terhadap dunia manusia pun bertambah, dan menyebabkan keinginannya untuk hidup normal seperti manusia lainnya muncul di dirinya. Selain juga karena ia telah menemukan ayahnya yang ternyata telah mencarinya tanpa henti sejak dia menghilang. Terkoyak oleh kehidupannya di dua dunia, dalam prosesnya Kyuta pun kembali bertengkar dengan Kumatetsu yang mengetahui kunjungannya ke alam manusia, dan hal ini menyebabkan ia meninggalkan sang guru. Ketika Kyuta tidak dapat mendamaikan kebencian yang dia miliki terhadap ayahnya sebagai Ren dan perasaan untuk tidak mau menerima Kumatetsu yang mengasuhnya sejak kecil, kemarahan yang ada di dalam dirinya membentuk sebuah kekuatan jahat yang hampir menguasai dirinya, sampai ia bertemu dengan Kaede yang dapat membuatnya tenang kembali. Pada hari duel antara Kumatetsu dan Iozen dalam menentukan Grandmaster selanjutnya, Kumatetsu kehilangan kepercayaan dirinya dan semangatnya tanpa kehadiran sang murid Kyuta, dan sebagai hasilnya, ia hampir ditundukkan oleh Iozen dalam pertarungan itu. Namun Kyuta yang diam-diam ikut menonton pertandingan tersebut mengungkapkan dirinya dengan berteriak menyemangati Kumatetsu, yang dimana hal ini menumbuhkan semangat sang guru dan membantunya dalam mengalahkan Iozen.
Ketika Kumatetsu dinyatakan sebagai pemenang dan Grandmaster baru Shibuten, putra sulung Yozen yang bernama Ichiro Hiko yang tidak bisa menerima kekalahan ayahnya dikuasai oleh kekuatan jahat kegelapan dan memanifestasikan kekuatan telekinetik yang ia punya dan secara serius melukai Kumatetsu dengan pedang Yozen. Kyuta yang melihat Kumatetsu terluka menjadi sangat marah. Ia dikuasai oleh kekuatan jahat yang sama dan mencoba untuk membunuh Ichiro Hiko, tetapi berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya akibat gelang Kaede yang ia kenakan. Ichiro Hiko yang sudah dikonsumsi oleh kekuatan jahat dan kegelapan pun menghilang sambil mengucapkan kebencian yang ia punya terhadap Kyuta. Kumatetsu yang terluka parah akibat pedang Yozen kini tak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit, sedangkan Kyuta memutuskan untuk pergi mencari Ichiro Hiko dan melawannya. Ketika Kyuta sedang bertemu dengan Kaede di alam manusia untuk mengucapkan selamat tinggalnya, tiba-tiba Ichiro Hiko menemukan dan menyerangnya. Kyuta tampak kalah segalanya dengan Ichiro Hiko yang dibantu kekuatan kegelapannya dan meminta Kaede untuk segera menjauhinya. Namun Kaede, meski ia ketakutan, menolak untuk meninggalkan Kyuta sendirian dan memutuskan untuk berjuang bersamanya. Ichiro Hiko kemudian mengambil bentuk paus pembunuh besar dan membuat kerusakan di jalanan Shibuya. Ia terus mengejar Kyuta dan Kaede hingga mereka tersudut. Kyuta yang kehabisan cara untuk melawan Ichiro Hiko berencana untuk menggunakan kegelapan yang ada di dalam dirinya untuk menyerap energi negatif lawannya dan kemudian bunuh diri untuk menghilangkan kekuatan kegelapan yang ada dan menyelamatkan Ichiro Hiko serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Di alam binatang, Kumatetsu yang tersadar dari pingsannya menggunakan hak istimewa barunya sebagai Grandmaster untuk pensiun dini sebagai pemimpin dan bereinkarnasi menjadi sebuah pedang yang dapat mengisi kekosongan di hati Kyuta. Hal ini mengacu pada latihan pertama mereka, di mana Kumatetsu menyadari kalau Kyuta memiliki kekosongan besar di hatinya karena merasa ditinggalkan oleh ayahnya dan keluarganya. Reinkarnasi ini menyebabkan Kumatetsu mengorbankan tubuh fisiknya demi murid tersayangnya. Temannya, Tatara dan Hyaku pun pergi ke alam manusia dan memberikan Kumatetsu yang kini dalam bentuk pedang kepada Kyuta ketika ia sedang tersudut dalam berhadapan dengan Ichiro Hiko. Kumatetsu dalam bentuk pedang pun menyatu dengan muridnya dan mengisi kekosongan yang ada di dalam hatinya. Bersama-sama, keduanya saling mengisi kelemahan mereka masing-masing, dan sebagai hasilnya, berhasil mengalahkan Ichiro Hiko tanpa membunuhnya. Di penutup anime, Kyuta yang sedih berbicara dengan Kumatetsu yang sekarang tinggal di dalam dirinya, dan keduanya memiliki momen yang menyentuh hati bersama, dengan Kumatetsu berjanji akan selalu ada untuk Kyuta agar dia tidak merasa sendirian lagi, dan mengancam akan menghajarnya dari dalam jika dia goyah lagi. Setelahnya, Kyuta merayakan kemenangannya bersama Kaede di alam binatang Shibuten. Dan setelah berdamai dengan ayahnya dan dirinya sendiri, Kyuta memutuskan untuk hidup sekali lagi di dunia manusia dengan Kumatetsu kini selamanya bersemayam di dalam dirinya. Dan scene tersebut adalah akhir dari kisah anime movie ini.